Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di samping saya sudah ada sebuah koper yang lumayan menarik ya rekan-rekan, bentuknya warnanya juga oranye. Ini adalah sebuah jigsaw cordless dari merek Xenon ya rekan-rekan ya. Dan menurut saya sih ada yang menarik dari jigsaw merek Xenon cordless ini ya, karena dia memang harganya setelah saya cek ternyata lumayan murah rekan-rekan ya. Harganya itu kisaran antara 770.000 sampai 800 ribuan ya rekan-rekan. Itu tergolong murah banget untuk sekelas jigsaw cordless menggunakan 2 baterai. Supaya nggak penasaran, kita langsung unboxing saja. Kita nanti akan cek kelengkapannya, kemudian langsung kita tes dan kita akan review bagaimana rasanya menggunakan jigsaw cordless dari merek Xenon yang murah ini. Oke rekan-rekan, langsung saja kita mulai videonya. Oke rekan-rekan, ini adalah power tool yang akan kita bahas di kesempatan kali ini dari merek Xenon, dan ini sudah dilengkapi dengan koper. Kopernya lumayan bagus ya rekan-rekan ya. Kemudian bahannya juga plastik, di bagian atasnya ada pengunci dan bagian tengahnya ada handle. Langsung saja kita buka seperti ini untuk isi di dalamnya. Kalau untuk buku hanya ada satu ya rekan-rekan ya. Ini bukunya adalah buku manual instruksi cara pengoperasian dari mesinnya. Kemudian kita cek untuk chargernya. Ini modelnya travel charger, bahannya plastik, ada lampu indikatornya di bagian depan. Kemudian ini jack listrik, untuk jack outputnya menggunakan yang besar. Kemudian untuk outputnya sendiri adalah 18 volt DC 0,8 ampere ya, tidak terlalu besar. Oke, untuk baterainya di sini ada 2, dan ini untuk baterainya menggunakan baterai yang tipis ya, seperti ini. Bodi-bodinya dari plastik, tidak terlalu berat. Kemudian di bagian sampingnya tertulis Xenon CDJS 1845 18 volt 1,5 ampere hours. Kemudian ini adalah konektor untuk baterainya, kemudian bagian tengah pengecasan, di sini pengunci dari baterainya. Bagian depan dan belakang tidak ada indikator level baterainya. Ya, oke, ada 2 baterai. Sekarang kita akan cek untuk aksesoris. Ini sepertinya untuk bagian depan dari mata potongnya ya. Kemudian disertakan juga untuk mata gergajinya. Kita akan cek ya apa saja yang disertakan. Ada 5 totalnya rekan-rekan ya. Ini yang 2 ini mata potong metal atau besi. Kemudian ini mata potong untuk kayu. Ini sama semua ya rekan-rekan ya. Kemudian kita akan pasang dulu untuk baterainya. Oke rekan-rekan, seperti ini untuk penampakannya dari jigsaw cordless dari merek Xenon. Kalau bentuknya sih lumayan oke ya, kalau saya lihat desainnya seperti ini. Untuk dipegang juga ergonomis, enak. Kalau bahan-bahannya dari plastik ya rekan-rekan, untuk bodi-bodinya ini plastik, tapi ini menurut saya plastiknya kualitasnya lumayan oke. Kemudian finishingnya juga rapi dan bagus. Di bagian atas ada pelapis karet sehingga saat kita pegang tidak licin. Ini di samping ada mereknya Xenon dan modelnya. Bagian kanannya ada ventilasi udara, di bagian sebaliknya juga ada ventilasi udara. Di sampingnya ada spesifikasi. Ini untuk panjang stroke-nya 65 mm ya. Kemudian untuk kecepatan stroke-nya ini ada di 0 sampai 2900 stroke per menit. Untuk triggernya atau saklarnya ini tidak terlalu besar ya. Ini ada penguncinya di bagian atas. Untuk dioperasikan kita harus pencet dulu dari sebelah kanan, kemudian tinggal kita pencet seperti ini. Dan ini variable speed ya rekan-rekan ya. Kita pencet semakin dalam akan semakin cepat untuk jigsawnya beroperasi. Di bagian depan di sini ada pelindung atau safety cover. Ini kita bisa setting, bisa kita atur ketinggiannya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk sistem connectingnya masih menggunakan sistem lama, menggunakan sistem skrup, belum quick release. Kuncinya ada di bagian samping. Kemudian di bagian bawahnya ada pendulum atau orbital. Ini untuk orbital settingannya ada di samping ya, di sini. Ini settingan 0, kemudian ada settingan orbital 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 settingan. Baik, sekarang untuk bagian base plate ya rekan-rekan ya. Bahannya dari plat besi yang dilipat, dan ini kualitasnya lumayan ya rekan-rekan, ini tidak terlalu tipis. Sekarang kita ukur untuk lebarnya ada di angka 7 cm. Kemudian untuk panjangnya ada di angka 14 cm. Kemudian kita ukur datarnya
ternyata ini bagian depannya agak bengkok sedikit ya rekan-rekan ya. Kalau kita lihat menggunakan penggaris seperti ini kelihatan bengkoknya untuk bagian depan. Baik, untuk bagian belakang di sini ada keluar debu ya, atau kita nanti bisa pasang vacuum cleaner. Untuk baterainya melepasnya tinggal kita pencet dan kita tarik. Ada dua konektor di bagian tengahnya. Sekarang waktunya kita pengukuran ya. Yang pertama kita ukur untuk beratnya terlebih dahulu. Untuk jigsaw ini tidak sampai 1 kilo ya, tidak sampai 2 kilo, jadi 1,7 kg. Oke, kemudian untuk suaranya ada di angka 90 dB ya, standar power tool. Kemudian untuk kecepatan dari jigsawnya ada di angka 2700-an SPM. Baik, selanjutnya kita akan ukur untuk charger dan baterai ya. Kita akan ukur untuk daya aktualnya. Ini sudah menyala. Untuk chargernya daya standby-nya ada di 0,5 watt, kemudian output tegangannya ada di 21,8 volt. Sekarang langsung kita lakukan pengecasan baterai ya. Saat kita melakukan pengecasan, ini daya outputnya ada di 14,5 watt, berarti memang tidak sampai 1 ampere untuk chargernya. Sudah penuh rekan-rekan ya, kisaran masih di atas 2 jam untuk pengecasannya. Kita ukur untuk output baterainya, setelah kita cas penuh ada di angka 21 volt. Baik, sekarang kita ukur untuk daya tahan baterainya ya. Kita nyalakan terus menerus tanpa beban. Oke, sudah kita mulai. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Sekalian kita ukur untuk suhunya ya rekan-rekan ya. Suhu mesin ini ada di angka 47 derajat Celcius. Oh, ternyata hanya sampai di sini rekan-rekan ya, sudah berhenti untuk mesinnya. Angkanya di 15,54 menit. Ya, sekitar 16 menit saja rekan-rekan ya untuk waktunya. Baik, sekarang kita akan lakukan untuk pengetesan langsung pemotongan bahan. Saya akan pasang untuk mata potong kayu. Ini speedwood ya jenisnya. Kita akan potong kayu yang agak keras, yaitu kayu meranti. Kita akan nyalakan terlebih dahulu ya rekan-rekan ya. Nah, ini kalau tanpa beban getarannya halus ya, tergolong halus menurut saya untuk saat kita coba tanpa beban. Sekarang kita coba menggunakan beban untuk pemotongan kayu meranti seperti ini. Nah, ini baru terasa ya rekan-rekan ya, baru terasa getarannya. Saat kita memotong kayu yang agak keras seperti ini, mulai agak bergetar untuk jigsawnya. Cuma memang getaran ini menurut saya sih masih toleransi ya, masih nyaman lah ya, tidak terlalu parah banget untuk getarannya. Dan performanya untuk pemotongan kayu yang agak keras ini juga lumayan oke ya. Nah, ini pemotongannya agak belok rekan-rekan ya. Nanti kita akan coba lagi apakah bisa lurus atau tidak. Oke, sekarang kita coba untuk pemotongan curve atau kita pemotongan belok-belok ya rekan-rekan ya. Kita akan coba apakah nyaman atau tidak. Ya, ini videonya saya percepat rekan-rekan ya. Secara umum sih untuk pemotongan belok-belok seperti ini membentuk kurva ini lebih nyaman ya rekan-rekan ya. Enak dipakainya dan menggunakan mata gergaji ini juga bisa lumayan ekstrim ya untuk belokannya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya rekan-rekan ya. Lumayan bagus juga ya, tidak terlalu parah tapi masih termasuk oke untuk hasil potongannya. Sekarang kita akan coba memotong lurus menggunakan guide. Seperti ini kita coba dulu. Sudah mulai berbelok ya rekan-rekan ya, berbelok ke kiri, dan putaran mesinnya juga sudah mulai menurun karena ini sepertinya berat banget. Kalau saya paksa bisa patah ini untuk mata potongnya. Nah, terasa kelihatan pelan banget mesinnya karena dia nyelip. Nah, ini kalau kita lihat untuk mata potongnya ini sampai bengkok rekan-rekan ya. Tadi karena belok ke kiri ya, belok ke kiri. Jadi untuk jigsaw ini tidak lurus untuk potongannya, dia belok ke kiri. Ini hasil potongannya beda kan, dari awal ke akhir dia belok ke kiri.
Kita coba memotong menggunakan pendulum ataupun setting orbital ya. Kita menggunakan setting orbital 3. Nah, kalau kita memotong kayu yang keras menggunakan orbital seperti ini, settingan orbital paling besar atau 3, ini akan lebih cepat rekan-rekan ya. Lebih cepat untuk memotong kayu, tapi konsekuensinya hasil potongannya tidak terlalu bagus. Oke, seperti ini, cepat untuk potongannya. Sekarang saya akan coba untuk pemotongan miring atau bevel 45 derajat. Saya menggunakan sistem penggaris saja seperti ini rekan-rekan ya, mengikuti garis yang sudah saya buat karena jigsaw ini miring ya. Oke, sudah terpotong. Sekarang kita akan lihat. Ternyata tidak presisi rekan-rekan ya. Hasilnya tidak benar-benar 45 derajat. Sekarang kita coba ganti mata bawaan, mata potong metal atau mata potong besi. Kita akan coba untuk pemotongan pipa PVC. Oke, lancar ya rekan-rekan ya untuk pemotongan pipa PVC, tidak ada masalah dan enteng. Sekarang kita coba untuk pemotongan pipa aluminium. Masih bisa. Sekarang kita coba untuk pemotongan besi behel ya rekan-rekan ya. Oke, untuk besi behel ini terasa berat rekan-rekan ya, dan tidak maju-maju untuk gergajinya. Nih, sudah beberapa waktu tapi tetap di situ aja. Kita cek sekarang rekan-rekan ya. Baru dapat 1/4 tapi sudah lama memotongnya. Ternyata ini mata gergajinya langsung aus untuk pemotongan besi. Saya ganti menggunakan mata potong stok saya ya rekan-rekan ya, aftermarket, langsung terpotong. Sudah selesai kita mencoba jigsaw cordless dari Xenon. Sekarang waktunya kesimpulan ya rekan-rekan ya. Yang pertama dari build quality-nya. Dan memang ada sedikit perbedaan ya rekan-rekan ya untuk Xenon yang jigsaw ini daripada yang versi yang sebelumnya yang pernah saya coba untuk power tool cordless dari Xenon. Yang generasi jigsaw ini ada perbaikan di bagian build quality ya rekan-rekan ya. Saya rasakan plastik-plastiknya ini kualitasnya lebih bagus. Kemudian finishingnya juga lebih rapi ya. Kemudian kalau dari segi power ini sebenarnya cukup lumayan untuk pemotongan kayu yang agak keras, yang lunak ini masih oke-oke saja. Cuma memang ada kelemahan di bagian mata bawaannya ya, mata potong bawaannya ini kurang tajam menurut saya. Jadi buat rekan-rekan mungkin yang pengen beli ini, kemudian pengen memaksimalkan hasil potongannya, performanya, rekan-rekan sebaiknya mengganti menggunakan mata potong yang lebih bagus. Bisa beli di aftermarket, membeli yang mereknya lebih bagus atau kualitasnya lebih bagus, nanti akan lebih oke untuk hasil potongannya. Kelebihan dari jigsaw ini memang harganya ya rekan-rekan ya, harganya itu tergolong murah banget. Kalau di toko online itu kisaran harganya sekitar 770.000 sampai 800 ribuan. Jadi ini tergolong murah dibanding kompetitor yang lain. Kalau dari segi kekurangan, ini yang pertama adalah presisi ya rekan-rekan ya, kurang presisi untuk hasil potongannya. Apalagi rekan-rekan memotong menggunakan guide, ini miring rekan-rekan ya, miring. Dan kalau kita paksakan untuk mata potongnya bisa patah. Gergaji ini lebih enak kalau untuk pemotongan bebas, kemudian pemotongan belok-belok ini akan lebih oke. Kemudian dari segi baterai ya rekan-rekan ya, baterainya itu bertahannya kalau satu baterai tanpa beban itu sekitar 15 menit. Jadi kita harus sering-sering ngecas dan sering-sering ganti baterai ya rekan-rekan ya. Untungnya baterainya 2, jadi kita bisa bergantian untuk menggunakan baterainya. Kemudian yang terakhir ya rekan-rekan ya, yang terakhir itu adalah bagian caknya sini untuk sambungan atau connecting mata potong dengan bagian mesinnya itu belum menggunakan sistem quick release. Jadi kita harus masih menggunakan kunci untuk memasang dan mengencangkan dari mata potongnya. Jadi untuk kesimpulan akhirnya menurut saya sih ini lebih cocok digunakan untuk rumahan jigsawnya, kemudian untuk pekerjaan ringan hingga sedang, kemudian untuk hobi, untuk workshop-workshop kecil yang membuat kerajinan tangan, ini saya rasa lebih cocok untuk itu ya rekan-rekan ya. Kalau untuk kerja keras saya rasa performanya perlu ditingkatkan lagi. Oke rekan-rekan, saya rasa seperti itu untuk review kita kali ini.
Buat rekan-rekan mungkin yang tertarik, bisa dicek di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk link pembelian dan keterangan lengkap dari jigsaw cordless dari merek Xenon ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.